Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya akan mencoba melanjutkan membaca, mempelajari paper ini yang judulnya adalah Weird in Facts but Okay Making Sense of Morphological Errors. Sekarang saya akan melanjutkan yang terakhir sudah tentang section results ya. Sekarang section result adalah section 4 ya. 4 kemudian sekarang adalah yang berikutnya section 5. Section 5 itu adalah discussion ya. Di section bagian diskusi ini 5 ada 51 yaitu target error. Error itu ada error target, error allomorphy, dan error spelling sebenarnya, tapi di sini bagian 5 itu hanya 5.1 target error dan allomorphy error. Iya, saya gedein dulu. Yang pertama adalah target error ya. Ya, target error ini terutama untuk bahasa-bahasa tertentu saja ya. Bahasa-bahasa tertentu ya, ini saya ya bahasa-bahasa tertentu kita udah pernah lihat ya di target error ini untuk bahasa-bahasa tertentu, atau mungkin saya akan coba untuk melihat ya. Kita lihat ininya apa tabelnya ya, tabelnya ya, ini ya, ini tabel 4 ini. Tabel 4 ini kita lihat untuk target error ya. Target error di sini target error ini terutama untuk bahasa-bahasa tertentu ya. Ini ada bahasa Hungaria, Latin, Romania. Ada bahasa Hungaria, Latin, Romania ya. Ini yang, sedangkan yang lain relatif sedikit. Ya, seperempat dari itu. Ya, jadi di sini di target error artinya perlu diperbaiki untuk unimorph datanya sendiri. Ya, perlu diperiksa vetting, terjemahnya adalah diperiksa. Oh ya, untuk error di sini hanya ada target error dan allomorphic error ya di discussion ini. Sedangkan sebenarnya ada target error dan silly error juga ada, dan spelling error, silly error dan spelling error ini tidak dibahas. Kemudian yang kedua allomorphic error. Allomorphic error kita lihat dulu di sini. Allomorphic error ini yang paling banyak di sini, dan semua bahasa 12 bahasa ini ada semua untuk di dua-dua sistem ini. Ini yang berkaitan dengan linguistik ya. Ini yang berkaitan dengan linguistik. Saya kira ini yang paling penting, yang paling utama adalah allomorphic error ini. Ya, silly error jarang ya, ini jarang kita lihat lagi, ini jarang silly error. Ini juga di bahasa Hungaria terutama di sini. Ya, banyak allomorphic error ini dari sifat-sifat bahasa yang unpredictable, artinya ada yang tidak reguler. Ya, seperti ini, misal ini adalah untuk beberapa kasus error mencerminkan ketidakmampuan sistem untuk
memprediksi fitur-fitur yang sebenarnya inherent. Contohnya adalah ini ya, ada beberapa fitur di Slavic ya. Slavic itu adalah kelompok bahasa ya, kelompok atau language family. Beberapa fitur itu tidak di-encode di Unimorph ya, meskipun ada di Wiktionary. Wiktionary itu adalah korpus yang diekstrak untuk korpus Unimorph ya, jadi sumbernya adalah Wiktionary. Ya, jadi ini fitur-fiturnya tidak bisa diprediksi dari bentuk ortografiknya dari lemata, jadi bentuk penulisannya. Ini ada beberapa, ini ada prefix, pola, seperti itu. Ya, ya ini untuk future web ya, jadi yang tadi itu yang fitur-fitur yang tidak bisa diprediksi dari ortografiknya, jadi bentuk huruf. Ortografik itu saya kira bentuk hurufnya atau ya penambahkan bentuk hurufnya. Ya, ini yang sistem-sistem ini, dua sistem yang digunakan untuk di paper ini itu tidak bisa atau struggle dengan lemata yang kompleks secara internal dan word formation yang kompleks seperti misalkan prefixation or compounding, termasuk di prefix verb di Jerman dan compounding di bahasa Finlandia dan Rusian. Ya, di mana lemmatization structure ini ya not atau belum di encode di Unimorph. Jadi ini saya kira perlu perbaikannya di Unimorph ya. Ya, kemudian sistem yang digunakan yaitu dua sistem yang terbaik dari Sigmorph untuk 2017 ya. Juga ini struggle yang masih belum bisa untuk pola morphofonological yang kayaknya ada juga yang sebelumnya ya, maksudnya ada berkaitan dengan pengucapannya, contohnya di sini yang hubungannya dengan vokal di sini dan diphthongization ya. Ya, kemudian di sini ada allomorphic, pola-pola yang tidak bisa diprediksi ya. Mungkin jadi saya kira memang yang irregular dari bahasa-bahasa tersebut yang memang perlu dihafal oleh para penuturnya di sini, atau kalau di untuk orang berarti penuturnya perlu menghafal. Sehingga untuk sistem termasuk neural network meskipun powerful ya, meskipun udah bagus, tapi juga ada yang memang sulit diprediksi karena memang tidak mengikuti pola ya, saya kira gitu. Ya, ini bahasa-bahasanya di sini hanya 12 bahasa saja untuk sistem infeksi yang bagus ya sebenarnya, yang mempunyai error yang non-trivial ya. Ya. Ya, yaitu 12 bahasa yang digunakan di sini. Bahasa Indonesia tidak termasuk di situ ya.
Ya, sebagai hasilnya dari 12 bahasa itu, ya 12 bahasa itu juga hanya 2 language family utamanya saja, yaitu Indo-European dan Uralic, ya. Ya, meskipun sebenarnya masih kurang ya untuk diversity-nya kalau menggunakan 12 bahasa yang hanya menggunakan 2 language family itu. Ya, biasanya linguis itu secara tradisional membedakan 2 jenis morphological exponents ya. Jadi ada 2 kelompok di morfologis, yaitu agglutination ya, ada agglutination di mana setiap fitur morfologi itu ada sebuah single affix. Seperti contohnya di sini di sebuah kata di Hungarian yang ini nah kemudian ini adalah inflected formnya. Ya, saya kira ini inflected formnya. Di mana di sini lemanya adalah ini karena ada sufiksnya oke di sini, sufiks oke, saya kira oke ini ya. Dan sufiks nak ya, jadi oke, sufiks oke dan sufiks nak yang menyatakan oke itu menyatakan plural, nak itu menyatakan datif. Kemudian yang kedua adalah fusion, ada agglutination, ada fusion, di mana kalau agglutination ini ada masing-masing fitur, ada sufiks oke menyatakan plurality, nak menyatakan datif. Kalau fusion ini satu single affixes untuk fitur morfologi fitur sekali saja. Jadi maksudnya mungkin tergabung gitu. Seperti contohnya misalkan ini adalah inflected formnya dari lemma ini, di mana of ini, sufiks of ini ya, sufiks of ini adalah baik itu menyatakan genitif dan plural, jadi gabung satu sufiks ya, fusi ya. Jadi ini satu sufiks aja menyatakan 2, berbeda dengan agglutination, ada satu sufiks untuk plural, satu sufiks untuk datif ya. Ya, agglutination ini bahasa-bahasa oralik, di mana ini kemudian ya ada 2 seperti itu. Ya, sekira seperti itu ya untuk discussion. Insya Allah untuk berikutnya saya akan mempelajari bagian terakhir, yaitu conclusion.